Pernah nggak sih kalian satu kos sama teman pelit? Yang saking pelitnya itu kita minta air putih aja dia terpaksa buat ngasih. Ini pengalaman aku satu kos sama teman yang pelit. Nah, waktu awal masuk kuliah dulu, kita baru kenal dan dia ngajakin aku kos bareng. Katanya biar lebih hemat gitu. Di situ aku belum tahu kalau dia itu benar-benar pelit. Padahal sebelum kita masuk kos bareng, waktu lagi acara ospek gitu, kita ada jam makan siang. Di situ aku lupa bawa air minum. Kalau buat beli lagi tuh nggak bisa keluar karena di situ ada refill air minum. Tapi aku nggak bisa ambil karena aku nggak punya tempatnya. Ketepatan saat itu aku lagi makan sama dia bawa tempat air minum yang gede, terus isinya penuh. Akhirnya aku minta air minum ke dia dan dia tahu kalau aku nggak bawa air minum. Dan pas aku minta itu, dia jawabnya itu sampai 2 menit. Mungkin karena nggak tega ngelihat aku yang udah kehausan. Yang awalnya dia pura-pura nggak dengar aku minta air minum dia, akhirnya dia ngasih. Tapi sepanjang aku minum, matanya itu nggak berhenti ngeliatin aku. Dan saat itu dia langsung berhenti makan buat mastiin aku nggak ngabisin air minumnya dia. Karena dia ngeliatin aku sambil minum, akhirnya aku nggak berani minum banyak-banyak. Padahal di situ ada air refill. Nah, saat aku udah selesai minum, disitulah dia baru nggak ngeliatin aku lagi dan lanjut makan. Aku masih berpikir positif tentang dia, sampai akhirnya kita udah satu kos bareng. Dia ngajak aku untuk masak bareng biar lebih hemat. Pas kita udah satu masakan dan waktunya kita untuk makan, sepanjang aku ngambil nasi, ngambil lauk, itu nggak henti-hentinya dia ngepelototin aku dan ngeliatin isi piringku. Sampai pernah aku sengaja belakangan buat makan karena aku takut dipelototin sama dia. Nah, pas dia dengar aku mau makan, di situ dia langsung datang ke dapur buat mantau piring aku. Takut aku ngambilnya kebanyakan. Saking pelitnya dia. Pernah nggak pacar kalian naksir sama teman kalian sendiri? Cuma gara-gara teman kalian lebih good looking daripada kalian. Aku pernah sumpah dan itu nggak enak banget. Kejadiannya ini waktu aku masih SMP, masih cinta monyet gitu. Tapi itu baru pertama kalinya aku pacaran. Aku pacarannya tuh sama tukang bakso. Dia putus sekolah gitu, tapi dia masih seumuran sama aku. Ceritanya waktu pertama kali kita jalan-jalan, di situ aku buat teman aku karena aku nggak berani jalan sendiri. Akhirnya kita jalan bertiga tuh. Kita jalan-jalannya tuh ke wisata alam. Nah, pas nyampe di sana, kita kayak harus ngelompatin sungai yang ukurannya tuh nggak besar. Nah, pas kita ngelompat, di situ tuh pacar aku itu bukannya nolongin aku, malah nolongin temanku ini. Gak cuma sampai di situ, dia berulang kali muji-muji temanku ini di depanku sendiri, ngomong kalau temanku itu cantik, putih, mulus. Akhirnya aku minder dong. Emang sih waktu itu aku masih dekil banget. Cuma kenapa harus di depan aku coba ngomongnya? Akhirnya dia beneran naksir sama temen aku. Pulang dari situ dia jadi lebih sering teleponan sama temen aku tadi. Kalau diingat-ingat dulu sakit sih, kecewa. Tapi kalau ingat sekarang ya lucu aja. Namanya juga cinta monyet. Di rumah sendiri malas cuci piring, tapi kalau di rumah pacar, piring bersih pun dicuci. Ini cerita salah satu dari teman aku yang katanya kalau main ke rumah pacarnya itu dia rajin banget cuci piring. Aku sampai nggak percaya. Soalnya kalau di rumah itu piring kotor mereka itu selalu numpuk dan dia nggak mau cuci sama sekali. Sampai kadang mamanya itu ngamuk-ngamuk ke dia. Jadi kalau dia mau cuci piring itu harus ada keributan dulu di rumahnya. Terus pas dia bilang kalau dia main ke rumah pacarnya itu, hampir setiap hari dia cuci piring, walaupun dia nggak ikut makai piringnya. Karena katanya dia nggak enak kalau ngelihat ada piring kotor di rumah pacarnya. Akhirnya setiap ngelihat piring kotor dia pasti bakal langsung cuci. Bahkan nih dia cerita, saking rajinnya nyuci piring di rumah pacarnya, dia kan nggak tahu kalau mamanya pacarnya ini habis nyuci piring dan piringnya itu lagi ditirisin di dekat wastafel. Cuciannya itu kebanyakan gelas dan pas dia masuk ke dapur dan ngelihat ke arah wastafel, dia langsung inisiatif buat cuci itu piring. Padahal itu cucian tadi udah bersih. Nah, pas mamanya si pacarnya ini ngeliat, dia langsung cegah temanku ini, tapi udah terlanjur piringnya itu udah disabuni semua sama dia. Di situ dia malu banget karena saking kerajinannya dia sampai nggak bisa bedain mana piring yang kotor sama yang bersih. Apalagi nih kalau ada acara di rumah pacarnya, dia selalu siap siaga buat jadi anggota cuci piring. Tapi kalau di rumahnya sendiri ada acara, dia selalu kabur untuk menghindari cuci piring dan mamanya itu selalu nyariin dia. Dan pas aku tanya kenapa, dia bilang nggak mungkin dong aku malas cuci piring di rumah pacar aku. Takutnya nanti dikira dia pemalas. Tapi kalau di rumah sendiri nggak cuci piring, palingan ributnya itu cuma sebentar doang. Abis itu mamanya pasti nggak marah lagi ke dia. Terus dia bilang kalau mamanya sendiri yang bilang ke dia, kalau di rumah sendiri itu mau males-malasan itu masih bisa, tapi jangan sampai di rumah calon mertua. Jadi prinsip dia nggak apa-apa kalau di rumahnya sendiri itu dia nggak cuci piring ataupun nggak bersihin rumah, asalkan di rumah calon mertuanya itu dia rajin.